Oke, teman-teman, malam-malam hari ini kita akan bahas kenapa sih hidup kita itu kok sering kena masalah. Atau hidup kita itu selalu kena masalah. Ya, ada nggak pertanyaan dalam diri kalian itu kenapa hidupku itu kok selalu kena masalah aja? Kenapa kok hidupku itu kok gak aman, damai, tenang gitu? Kenapa kok hidupku itu selalu ada masalah aja? Habis masalah satu, masalah dua. Habis masalah dua, masalah tiga. Ada nggak pertanyaan itu dalam diri teman-teman? Atau justru kalian malah sudah, wah, masalah apapun di depan mata saya sudah siap. Wah, masalah apapun yang akan menghalangi saya sudah siap melewatinya. Ataukah saya sudah siap, Ndro, dengan masalah. Sandro, wong ganteng. Aku udah siap, wong ganteng. Ketika ada masalah, apakah seperti itu? Nah, kalau dalam hidup kalian konsepnya bahwa setiap masalah apapun yang akan datang kepada saya, akan saya hadapi, akan saya selesaikan, akan saya apa ya, eh, akan saya tuntaskan. Apakah seperti itu? Kalau di dalam pandangan dan diri kalian sudah ada rasa itu, artinya kalian itu sudah mindfulness. Apa itu mindfulness? Wes, bahasannya rada melip ya, teman-teman. Mindfulness itu sangat menyadari dan sangat paham dan sangat tahu siapa diri kita. Oh, nih, ini bahas masalah ini itu nggak bisa sebentar ya teman. Ya, jadi setiap manusia ya sekali lagi di dalam diri kita aja kan. Ketika di dalam diri kita itu selalu akan siap ketika menghadapi masalah, itu artinya kita sudah sangat bisa memahami diri kita seutuhnya, memahami diri kita sepenuhnya, ya kan? Nah, yang menjadi persoalan, sudah siap Kak menghadapi masalah karena masalah itu datangnya dari aku sendiri. Nah, berarti kan mindfulness. Kelihatannya yang nonton aku orangnya udah pada siap semua, kelihatannya. Yang nggak siap itu orang-orang yang nggak nonton aku. Makanya kena masalah baru nyari. Ya, jadi kalau kita itu berbicara diri kita seutuhnya, itu tidak semuanya. Ketika kalian berbicara dengan teman-teman kalian, berbicara dengan di sekitar kalian, ketika ditanya apakah kamu itu sudah sangat sadar dengan dirimu sendiri, apakah kamu sudah tahu siapa dirimu sendiri, apakah kamu itu memahami karakter dirimu itu kayak apa, itu nggak semuanya teman-teman kalian itu kalau kalian tanya begitu itu bisa jawab. Dan pertanyaan ini ya kan? Pertanyaan ini yang selalu disampaikan oleh Sokrates, yaitu bapak filsafat dunia. Jadi Sokrates itu selalu kerjaannya jalan-jalan ke kota, jalan-jalan ke pasar itu hanya menanyai orang. Kue sopo, kue lapo, kue kate lapo, tujuanmu piye? Hidupnya itu hanya menguji pertanyaan-pertanyaan, mempertanyakan. Isi hidupnya itu hanya bertanya. Mbak Martin terapi berkamu. Sama, sebenarnya ketika kita hidup itu selalu bertanya kepada diri kita, sakjane aku iki lapo sih nang bumi. Sebenarnya kita itu mau ngapain sih di dunia? Terus aku tuh sebenarnya di dunia itu posisinya kayak apa? Di, di alam kehidupan ini, di- jadi keluarga ini, itu sebenarnya aku tuh harus ngapain selain kalian bekerja? Itu itu pun itu kadang banyak loh yang teman-teman itu alam boh wis ala wis dilakoni ala wis urip ngene dijalani. Ketika ketika kita ditanya dalam diri kita itu seperti itu dan kita selalu jawabannya setengahnya menghindar dan mau mikir, lihat hidupnya dia itu pasti banyak problem. Jadi masalah di dalam diri kita itu sebenarnya ya kan, itu muncul karena kita sendiri itu tidak mencoba
memahami diri kita sendiri. Nah, yang paling mudah, sekali lagi, dalam hidup ini, yang paling gampang, yang paling enak dalam hidup itu menyalahkan orang lain atas masalah diri kita. Itu hal yang paling mudah, paling gampang. Menyalahkan orang lain atas persoalan kita. Jadi kalau kita telah misalnya kita berdua sama teman jalan-jalan, ya, mau ke suatu tempat. Kebetulan kita tidak tahu tempat itu. Ya, terus kita ngikut. Lah yang ngikut ini setengah tahu dan setengah tidak. Dan ketika perjalanannya mau ada di situ itu, kitanya itu udah haus, terus panas, terus capek, terus jalan. Ternyata jalannya salah. Apa yang terjadi? Lah, apa awakmu gak tahu moro? Apa awakmu gak tahu ero? Apa awakmu jeremu ngerti, jeremu iso? Kok ternyata kita nyasar, ya, teman-teman. Yang terungkap apa pertanyaan atau yang terungkap dari mulut kita ketika kita diajak dan nyasar, kita yang disalah-salah. Ya, kita yang nyalah-nyalahin dia karena kita ngikut jalannya dia dan dianya nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa pada saat kita menuju satu tujuan bersama orang, ya, kita sendiri itu tidak paham terhadap tujuan itu. Sehingga tidak bisa membetulkan. Sehingga tidak bisa saling mengawasi. Sehingga tidak bisa saling mengingatkan ketika ada sesuatu yang keliru. Nah, yang terjadi itu nyalah no konconi. Itu hal yang paling gampang. Ya kan? Di dalam hidup kita itu begitu, teman-teman. Kemudian ada lagi ya kan. Nah, ada lagi gini, contoh lagi. Punya teman, jalan ke sana ke sini bareng mangan Mbak Parmi, Mbak Rini, Mbak Parmi datang selamat malam. Jadi sampean punya teman, ya kan? Ketika punya teman, temannya mengeluh. Temannya mengeluh begini, 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 begini. Nah, dan mengeluhnya nggak sekali, nggak dua kali, nggak tiga kali. Suwe-suwe kalian ya, suwe-suwe kalian kalau yang dikeluhin sama teman-teman, dikeluhin sama teman sampean ya, ibaratnya uripmu kok isine ngeluh, hai. Kayak uripmu iki soro, hai. Kadang-kadang kan kita bilang seperti itu. Bang, kalau orang yang punya utang nggak bayar itu hidupnya kena karma nggak sih Bang? Oh, nanti tak jawab. Hadir sehat bahagia selalu Mas Mbak. Semua Mbak Maratus. Ya tak jawab Mbak Rini. Nanti tak jawab. Pak Arta nerusin tadi temannya. Punya teman ngeluh, Yesusnya kalian gak seneng. Setelah kalian gak seneng, ya kan? Setelah kalian gak seneng dengan teman yang ngeluh, kemudian kalian meninggalkan. Kalau aku orang mengeluh kepada saya, aku selalu ngomong, si ah, uripmu sak liyane ngeluhi gak enek. Apa kue iso ambekan, kamu itu bisa bernafas, kamu bisa menginjakkan kakimu di Hongkong. Mbak Susigo, absen siap. Ya, apakah kamu bisa menginjakkan kakimu di Hong Kong? Kamu bisa makan ngaulamin, kamu bisa makan mie pedes, kamu bisa dapat majikan, kamu dapat gajian itu, hidupmu kok ngeluh? Apa kamu itu nggak merasa bahwa hidupmu itu sudah banyak berkah dan kamu lupa akan berkah itu sehingga kamu itu ngeluh? Nah aku dikeluhi kayak ngono langsung tak gas kan. Ora ati mangkel ya wis. Minggir, lungo, ora butuh aku. Loh aku gitu. Jadi aku nggak meninggalkan dia. Tapi aku coba membenturkan kepalanya.
membenturkan kepala ke tembok, des, biar itu dia sadar bahwa hidup kita itu tidak selamanya isinya itu cuman persoalan dan kesusahan. Karena kenapa orang itu mengeluh? Karena dia nggak nggak yakin dan nggak benar-benar tahu pada dirinya. Ya kok kan ngeluh, kenapa kok kan ngeluh kan kayak gitu? Ya karena dia nggak sadar bahwa nikmat yang diberikan kepadanya itu dia tidak menyadari, akhirnya jatuhnya mengeluh. Kan seperti itu, teman. Gak ada duit ini ngangeng-ngangeng. Ya wis. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi mengeluh itu sebagai bentuk bahwa kita tidak memahami diri kita sendiri. Oke, kita jawab pertanyaannya Mbak Rini. Bang, kalau orang yang punya utang nggak bayar itu hidupnya kena karma nggak sih? Nah, sekarang saya tanya Mbak. Saya kasih tahu Mbak. Kalau orang itu hutang, hutang itu pinjem. Ya, hutang itu pinjem. Nah, kewajiban orang pinjem itu harus dikembalikan. Bu, kapan kembalikannya? Nah, tergantung kalian janjiannya kayak gimana. Nah, terus apakah orang yang hutang itu karma? Nah, gini, kalau orang hidup itu sudah menikmati uang dan janjinya mau nggak balikin, nggak dibalikin, itu sebenarnya dia itu membuat nasib hidupnya sendiri itu jadi ruwet. Kalau sampean kalau sampean itu bertanyanya kepada saya, sing jarang duwe utang. Jadi wong gini, wong gak duwe utang aja. Kiri kanan atas bawah besok gimana ya? Lusa kayak apa ya? Seperti apa? Apa meneh duwe utang. Wis jelas sebenarnya hidup dia itu nggak tenang, tapi dia tidak peduli. Semakin dia tidak peduli dengan hutangnya, maka karma yang akan dia terima itu semakin dalam. Sampean titeni ya, Mbak. Sampean titeni aja. Maafkan aja terus semakin melupakan orang yang hutang. Kita itu semakin melupakan orang yang hutang. Bahkan kita semakin melupakan orang yang menyakiti kita, maka karmanya akan lebih cepat datang. Jadi diharap-harap. Dan ketika kalian bisa melihat, nanti kalian itu bisa melihat dan mendengar bahwa dia itu menerima karma yang berat itu biasanya dari orang lain, dari tempat lain, atau bisa jadi lewat sosial media. Begitu Mbak Rini. Jadi gak usah khawatir, semakin dia punya utang, aku ngerti sampean butuh, sampean gini, ini nage, wis gak belajar melelakan. Karena kembali lagi, itu juga salah kita yang ngutangin. Tapi semakin kalian membiarkan, wis gak usah dirame-rame, no, wis menengok ae. Sekalian akan ditunjukkan kesengsaraan hidupnya dia itu akan dengan sendirinya. Tiba-tiba kok enek berita, enek ngene-ngene Mbak Eko lho saiki ngene-ngene ngono-ngono. Sampean terus kan karena sampean wis melupakan, seketika itu ingat, cek, oh ya wongnya tahu tangkar aku, oh ya wis gitu aja. Oke Mbak Nur Kaula, Assalamualaikum. Mau ganteng sana. Maaf sebelumnya mau nanya, tiket murah itu maskapai apa Mas? Matur nuwun dan semoga sehat selalu. Mbak Nur Kaula, banyak kalau tiket murah ini dari mana? Pertanyaannya, kalau dari Hong Kong ke Indonesia, tiket murah itu kalau saya punya langganan itu ada Tiger, ada Air Asia, ya yang sekarang ada Batik Air, ya kan? Tiger, Air Asia, Batik Air, Scoot, Scoot. Nah, empat, empat itu tiket murah. Nagih malah diblokir. Iya wis. Ya iku wis. Orang yang hutang nggak bayar itu mem, membuat apa? Membuat rezekinya tambah seret, Mbak Susiko benar. Nggak mungkin kalian tidak langsung ditunjukkan ya, tahu bahwa dia rezeki. Tapi saya pastikan, saya itu kadang-kadang Mbak Sami yes. Makanya saya itu selalu juga ngomong, jaluk tulung ya, jaluk tulung aku.
Ojo nyilih duit do ya. Aku gak duit duit. Sing duit duit bojoku. Aku selalu bilang. Bahkan ketika berteman pun, kita jangan bahas dengan uang. Hidup kita jangan digunakan bahas uang. Aku kadang-kadang dalam mengawali percakapan. Oh gitu ya, Bang. Makasih Bang, infonya harus ikhlasin. Ingin memeluk diri. Saiki piye, Mbak? Sampean nggak mengikhlaskan itu malah sampean sing sesek, Mbak. Berat mengikhlaskan, duitnya gede. Makanya kalau berat itu jadikan pembelajaran bahwa siapapun, saudara, keluarga, atau apapun, kalau sudah cawe-cawe urusan uang, saya sekali lagi, saya juga mohon maaf ya teman-teman. Saya ini kalau dibilang di kampung atau pulang, saya nggak pernah ngasih-ngasih. Sorry, mohon dimaafkan. Saya nggak pernah ngasih-ngasih, oh ngasih gini, ini. Nggak, saya nggak pernah. Apalagi nek nyangoni, arek moro nang omah nyangoni, gak, bah, aku dilokno medit, bah. Dilokno cetil, bah. Tapi satu hal, ibu saya selalu ngajarin. Satu momen, kita mau syukuran, ya sudah. Syukuran bahwa beliin minyak, beliin Indomie, atau apa, kasih ke orang-orang yang mau nerima. Orang-orang yang pantas menerima. Saat ini di desa saya, di kampung saya, kakak saya itu punya daftar list yang pastinya ketika kita ada sedikit rezeki berlebih kita akan kasih. Bahkan mertua saya juga ada, mertua saya juga ada tempat tempat anak yatim dan segalanya. Jadi saya kalau ngasih teman-teman, saya pasti lihat keluarga saya dulu. Saya lihat di kampung sekitar saya dulu. Kan jadi ini apa surat itu kan kalau kamu mau ngasih dan memberi itu lihatlah sekitarmu dulu. Saudara dekatmu dulu itu bagaimana? Aku itu kalau saya, kalau kalian terserah. Bukan berarti kalau di pinggir jalan, kalian tanya tentang masalah di Hong Kong, telepon aku ya tak jawab kok. Itu salah satu cara. Ya. Dan aku berusaha untuk ketika membagi sesuatu kepada siapapun, silent. Berusaha untuk sangat tidak membicarakan tentang apapun. Kecuali pengetahuan, knowledge, ya, gambaran. Ya saya kan woro-woro, ilmu gitu kan. Terus bukan curhatan, pertanyaan masalahnya kalian itu ya saya woro-woro gitu. Tapi kalau berhubungan dengan rezeki dan semua yang ngasih saya sebisa mungkin itu tidak menunjukkan. Semakin orang melihat kita pelit, semakin melihat orang cerdil, oke. Mbak ingin memeluk dirimu setuju, Mas. Utamakan saudara dan tetangga sekitar dulu. Iya, ya kan. Saya enggak. Saya misalnya di luar sana, ya selama kiri kanan sudah kita beri ya, ya sudah. Terus bahas hutang, ya, Mbak Rini. Sampai kalau mengingat-ingat hutang, yang ada itu perih dan sakit. Wis pasti. Anggap aja hilang. Jangan bilang sedekah. Loh. Mungkin kitanya nggak rela. Anggap aja sudah uang hilang. Sudah. Harta kita yang hilang karena kecerobohan. Karena sebenarnya kalau kita menyadari bahwa apa yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya ada juga haknya orang lain sebenarnya. Setiap rizki, setiap sesuatu yang kita miliki itu sebenarnya ada hak-haknya orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, kita tinggal sadar aja bahwa ya sudah, mungkin aku lupa, makanya Gusti Allah ngambil aku dengan cara diutang uang. Udah, sesederhana itu aja. Saya juga pernah hutang sama orang itu 12 juta. Selalu tak pikir, setiap bulan itu tak WA, Mbak. Orang yang ngutangi saya. Ya, setelah jatuh tempo, terus aku belum bisa full.
Saya pernah utang tak lunasi full, tapi saya berjanji akan nambahi. Dan nambahiku kan dia nunggu berharap tambahan itu, tapi karena saya belum bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya WA. Dapat 4 bulan ada tambahannya tak kasih. Aku ya pernah Mas Andro temen hutang nggak bayar tak ikhlasin. Sudah, ya keyakinan dalam diri hati kita. Karena makanya kenapa sih? Karena kenapa kita kok berat? Karena gini loh teman-teman. Kita menganggap sesuatu yang ada di muka bumi ini itu hak milik, bukan hak pakai. Udah kuncinya di situ. Semakin kita merasa hak milik, maka ketika itu hilang, kita itu nggak rela. Tapi kalau semua yang ada di muka bumi, yang di dunia ini, itu hanya hak pakai, kita hanya bisa pakai tok. Wis. Nanti juga akan diambil termasuk uang, termasuk harta, termasuk kesehatan, termasuk bojo, termasuk semua. Kok enteng lambe mundur oleh mau ngomong sinau nang ndi, gue gak ngrasakno. Loh kan, ketika ada yang bicara seperti itu, berarti proses kesadaran diri, proses pemahaman akan hidup dalam diri kita itu belum benar-benar kalian pahami. Mana loh teman-teman, wah enak ya ngobrol. Aku kok serasa kayak wong sing ngaji-ngaji bayar sodako $70. Padha nggak kopiane tapi bedone gak enek ayate ya. Aku ngomong gak nggak ayat, bahaya nggak ayat wis salah kepruke wong akeh wis embongane. Ya, sebenarnya obrolan ini selo aja gitu. Untuk mencairkan suasana obrolan ini untuk agar kita itu nggak sepaneng dalam hidup ya. Ada kan yang sepowanang gue lek duit. Alah, we ngomong urip gak butuh duit entut, pret. Ya duit ibu butuh, tapi bukan berarti kita itu nek duit itu terus gak iso lapo-lapo. Nah, sama Mas Andro aku kalau nagih ngasih jumbo piatu diem-diem ngasihnya malah haru, takut geger malu dikatain pamer. Nggak gini loh, Ayo Dewi ngasih buat mereka apapun itu ya. Itu sebenarnya kita nggak ngasih ke mereka, kita itu ngasih Gusti Allah iki lho aku duwe wis. Ya wis Gusti Allah kan nenek nang ndi wis ora usah diomong. Gusti Allah ada di dalam hati kita wis. Serius. Makanya konten yang laris itu kan konten yang jual kesedihan, jual air mata, jual tangis itu konten laris. Ya kan? Jualan rasa iba. Rasa iba, rasa sedih, rasa semuanya. Udah. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan saran, hanya bisa ngelik. Sudah nggak apa. Kita bisa melakukan. Mbak Iin, hehehe. Maksudnya apa Mbak? Gak paham aku kok hehe. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Hidup kita itu sekali lagi wakeh masalah itu ya karena salah satunya tadi kita nggak memahami diri kita sendiri. Kita nggak tahu siapa diri kita. Kita nggak ngerti di dunia ini saja ini kita itu berperan sebagai apa. Terus uripku nang donya iki lapo. Nek wong ngomong mau nunut ngombe lah ya wis nunut ngombe nek wis oleh ngombe ya wis. Aja umek gitu. Aja ngeluh, aja sambat gitu ya teman-teman. Coba kalau kalian
Coba kalau ada yang cerita di tempatku terus sambat, kalian bisa perhatikan. Wah, kasihan ya kamu. Wah, kamu begini. Gak, saya nggak akan kayak gitu. Kalau ada yang cerita sambat sama aku, mesti tak tanya. Cek tak, nang Hongkong ini karepe sopo? Cari uang sampai di sini tuh siapa yang menginginkan? Kak Sandro pas bilang ngelucu aku denger. Lucunya yang mana, Mbak? Tertawa hehehe. Ya, kalian itu nyampe di Hongkong sekali lagi. Tujuannya kan ingin menyelesaikan segala bentuk persoalan di Indonesia. Kan itu loh tujuannya. Tapi ketika kalian ingin menyelesaikan persoalan yang di Indonesia, apakah di Hongkong itu kalian tidak juga punya masalah? Tambah masalahnya sampean. Nah, kenapa kok tambah masalahnya? Ya karena Gusti Allah itu pingin ngunggah no derajate kalian dengan cara apa jenenge? Eh, merantau. Merantau itu apa ya nek ngaran? Bahasane itu nek wong Jawa ngangsu kaweruh, mencari pengetahuan, mencari penghidupan yang layak, mencari tempat. Kalian itu sudah benar. Tapi sing menjadi gak benar itu ya terus seolah-olah ada masalah itu kayak wong soro kayak sak dunia. Ke Hong Kong itu nambahi masalah. Di rumahnya masalah. Masalahnya apa? Ekonominya nggak mampu. Lah terus di Hong Kong, ekonominya apa jadi mampu? Iya, wong sing iso ngatasi masalah. Nah, nek sing tambah gak iso ngatasi masalah, di sini ngeluh tok, apa gak nambah masalah. Anak-anak yang break kontrak sebelum waktunya, anak-anak yang ngerasa majikannya ngene ngene ngunung anang ini itu pegak yang nambahi masalah akhirnya sesuatu yang harusnya bisa menyelesaikan masalah ekspektasi bayangannya gajinya 10 juta tapi ternyata kok koyok ngene nyambut gawe kok koyok ngene men golek duit Mbak Purwanti Roles ya di luar ekspektasi karena sing didelok minggu ayu-ayu minggu keren-keren duit dipamer-pamer. No. Jadi orang-orang yang menunjukkan hari Minggu cantik-cantik, hari Minggu keren-keren dan pamer-pamer duit itu orang-orang yang juga menjadi bagian yang ingin menjerumuskan teman-temannya ke dalam lubang masalah. Hadir Mas Wong ganteng seandainya. Ya, dengan kalian menunjukkan cantik, wah, ya gak apa-apa toh Mas. Iya, gak apa-apa bagi sampean. Wong cantik masuk ya gak oleh. Semua masalah pasti ada solusi. Pokoknya harus yakin maju terus pantang mundur. Mbak Nurtri. Oke, jempol buat sampean Mbak Nurtri. Ya, ya. Kalian di sosial media itu kan menampilkan versi terbaik kalian, versi tercantik kalian, versi terkeren kalian. Kemudian dilihat sama yang di Indonesia. Yang di Indonesia kok enak men ya kerja bla 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 begitu budal monting. Lah terus piye Mas Andrew? Di piye Andrew? Terus piye wong ganteng? Masa aku kudu nunjukno gembele ngene-ngene? Yo gak juga. Yo tak apa-apa. Tambah ambiar, Mas. Mbak Nur Kaula. Tambah ambiar. Ya kan? Coba, pernahkah kita menyadari bahwa setiap satu dari kita itu membuat mereka itu merasa kepingin kepencut
ya kan, dengan Hong Kong gajinya gede ayu-ayu, omahe apik-apik. Begitu mereka budal ini, ambiar ciri ini Mbak Nur Kaula, iya kan. Tapi coba kalau sebelum berangkat nonton kontenku, berpikirnya 1000 kali Mas. Woi, aku kan sombong. Sampai ada yang bilang kayak gini, aku nonton kontenmu Mas. Ya, tak kasih tahu kan sama yang di Indonesia mau berangkat, kok jiper bagus. Kok akhirnya nang ngomong jadi mikir bagus. Nek iso gak ojo budal. Berarti timbangannya nggak siap, kena masalah, terus ambiar, terus nangis-nangis, terus depresi, bunuh diri. Tuh coba. Uring-uringan, stres, ngapusi kancane, utang gak bayar. Mbak Purwanti Roles, selamat malam Kosandro, sehat selalu Kosandro dan C. Yuli. Mbak Purwanti Roles, terima kasih doanya. Semoga sehat selalu juga buat sampean dan teman-teman yang nonton. Jadi begitu ya. Kenapa kok hidup kita itu punya masalah? Ya kalian nggak memahami siapa kita, siapa saya mau ngapain. Terus satu lagi juga, bukan satu lagi, ada hal lagi yang membuat kita itu banyak kena masalah. Dalam memutuskan sesuatu itu gak mikir. Tahu teman-teman. Wes, biang dari masalah itu kalau kita nggak mau menggunakan pikiran kita, nggak mau menggunakan logika kita, nggak mau menggunakan daya nalar kita, nggak mau menggunakan kemampuan kognitif kita. Waduh, bosannya rada seru ya guys. Kemampuan kognitif itu dalam menganalisa dan membayangkan konek ini. Nah itu cirine wong ngomong berpikir kritis. Wis, sebenarnya itu aja sih. Banyak masalah itu karena berpikir kritis itu tidak pernah jarang kita gunakan. Nah, dan yang kedua, yang paling parah lagi itu kita nggak ngerti diri kita sendiri. Oke, ya, pelatihan-pelatihan di luar sana. Saya kasih tahu ya teman-teman, di luar sana itu banyak pembelajaran, pelatihan-pelatihan hari Minggu. Bahkan mereka itu sampai bayari uang transport kalian kalau ikut pelatihan. Bayang no kurang api opo. NGO namanya, non government organization. Jadi dia itu sampai ngasih uang transport. Ben kalian itu moro, ben kalian teko. Terus sing jumlahe sing melo ambek sing moro sing teko itu biasanya cuman berapa orang? 10, 15, nggak banyak. Ada postingan. Silakan daftar untuk mendapatkan. Jadi mereka punya program ya kan. 3 kali pertemuan dikasih duit. Wis oleh ilmu, wis oleh duit. Tapi peminatnya kenapa? Saiti. Kenapa kok peminatnya saiti? Moh mikir. Jawabannya itu gampang. Moh mikir. Aku prei pinginnya santai, dolan, slow. Karena apa aku kudu mikir. Nah, itu loh teman-teman. Jadi sumber masalah di dunia ini salah satu. Males mikir. Wis ta? Tapi teman-teman yang nonton saya ini masih sangat mau berpikir. Karena yang delok aku kan, cik gelem delok aku. Soalnya kontenku kan konten ngajak mikir, teman. Dan kalian masih setia menonton. Nah, terima kasih. Ya, aku gini loh teman-teman. Aku memilih ya kan. Aku memilih ingin ngobrol dengan kalian di sela-sela live malam hari ini. Aku nggak kepingin yo punya sesuatu yang nggak aku siarkan. Woi, bosannya ngono. Dan aku nggak kudu dadi yai. Aku nggak kudu dadi ustadz untuk membagi sesuatu dengan kalian.
Mbak Nur Caila. Sakjane yo pingin tampil karo jenengan gedabrus cerita kisah kasihku. Mbuh kapan isone kelakon Mas ganteng sak donya. Iya, nggak apa-apa Mbak Nur Caula. Wong medit medit ae, guys. Sorry, sorry. Enggak, gini loh. Sebenarnya membagi cerita kalau bersama saya ataupun bertanya kepada saya itu sebenarnya menurut saya pribadi itu bukan bercerita aib, bukan bercerita gak bener, bukan bercerita sesuatu yang salah. Tapi aku lagi gak ngerti tentang hal iki wong ganteng. Terus hal iki kudu piye wong ganteng. Intinya kalau saya begitu. Iya Mas Sandro aku nyimak Mbak Nurtri, Mbak Renia. Selamat malam Mas Sandro. Weh, Mbak Renia hadir di YouTube saya biasanya nang Facebook latihan. Apa? Oke, alarmnya bunyi. Jam 11 darling. Belajar kamera Mbak Renia. Wes. Jajal aku mbok diajari Mbak Renia kan sama wis belajar. Jajal aku ajari. Sama Renia ganti ngajari aku Mbak. Ngono. Dek, duwe ilmu dibagi-bagi Mbak. Dan kalian juga punya pengalaman, punya experience, punya sesuatu. Mbok yo dibagi nang aku, gak mau aku tok sing ngoceh. Aku setia nonton Kak Sandro walaupun saat kerja terkadang sampai ketiduran. Terima kasih. Ya, aku tuh bener. Aku itu pingin dengerin cerita kalian. Kok kalian itu pelit sekali mau membagi cerita. Medit, heran. Ya, padahal aku lurah njaluk duit kalian. Sing tak minta dari kalian itu cerita gendu-gendu rasa nek jenenge basa Jawa Tengahan. Karena cerita kalian itu otentik. Cerita kalian itu nggak semua orang mengalaminya. Jadi ben aku pinter dari pengalaman kalian. Oke, jam 11 teman-teman. Sekali lagi sehat selalu. Sekali lagi masalah itu muncul, persoalan itu muncul karena kita tidak memahami diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua karena kita malas mikir. So mulai dari sekarang berusahalah untuk berpikir ya. Karena kita diberikan otak, nalar, dan diberikan sesuatu yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya, itu untuk berpikir. Terima kasih. Keep stay tune with YouTube channel and see you next video. Bye-bye.